Halo semuanya, selamat datang lagi ya di perkuliahan Critical and Creative Thinking Skills bersama Bu Clara di sini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu creative thinking dan mengapa kita perlu mempelajari creative thinking. Yuk kita mulai ya. Oke, yang pertama-tama kita perlu tahu dulu apa sih creative thinking itu. Nah, creative thinking itu sebenarnya adalah kemampuan untuk bisa memikirkan sebuah solusi, ide, atau pendekatan yang orisinil, yang baru, dan yang inovatif ketika kita menghadapi suatu masalah atau suatu situasi tertentu. Tapi creative thinking itu juga berarti satu pemikiran yang di luar yang biasanya. Jadi di luar kerangka berpikir atau di luar pola pikir yang biasanya. Lalu creative thinking juga berarti sebuah kemampuan untuk bisa melihat berbagai perspektif, lalu menghubungkan ide-ide yang tidak terduga juga, sehingga semuanya terkoneksi. Nah, itu adalah juga creative thinking. Tidak ada satu sumber tunggal yang secara resmi mendefinisikan creative thinking itu. Ya, tapi definisi tadi yang kita sebutkan itu sudah mencerminkan inti dari apa yang dimaksud dengan creative thinking dalam berbagai konteks. Nah, creative thinking juga merupakan keterampilan yang penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam seni, ilmu pengetahuan, bisnis, pendidikan, komunikasi, dan banyak bidang lainnya. Nah, ini adalah kemampuan yang bisa dilatih, ya. Jadi bisa dikembangkan melalui latihan, melalui eksplorasi, dan melalui praktik berpikir kreatif. Jadi tidak given, ya, bisa dilatih. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengapa sih creative thinking ini penting. Kenapa kita perlu berpikir kritis. Nah, berpikir kreatif ini memiliki banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya dalam satu studi, namun juga dalam kehidupan kita sehari-hari secara umum. Jadi tidak hanya dalam bidang akademis saja, tapi dalam profesional dan dalam kehidupan sehari-hari secara umum. Nah, berikut ini adalah beberapa alasan kenapa berpikir kreatif itu sangat penting. Yang pertama, berpikir kreatif ini bisa menyelesaikan masalah. Ya, berpikir kreatif ini bisa membantu kita untuk menemukan solusi yang inovatif untuk masalah-masalah yang kompleks. Ya, ketika kita terbiasa untuk berpikir secara konvensional, mungkin akan sulit ya bagi kita untuk bisa menemukan solusi yang efektif. Nah, disinilah berpikir kreatif itu hadir. Jadi berpikir kreatif itu memungkinkan kita untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga kita bisa menciptakan solusi yang lebih efisien dan efektif. Yang kedua, itu terkait dengan inovasi. Inovasi adalah salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan juga salah satu pendorong kemajuan sosial. Ya, tentunya peradaban tidak akan maju kalau tidak ada inovasi. Nah, berpikir kreatif memungkinkan kita untuk menghasilkan ide-ide baru, produk, dan juga layanan yang dapat mengubah dunia ini dan juga memajukan masyarakat. Lalu yang ketiga itu meningkatkan daya saing. Dalam dunia bisnis, dalam dunia industri, berpikir kreatif itu dapat memberikan keunggulan yang kompetitif. Kenapa? Karena kreativitas akan membedakan individu yang satu dengan individu yang lain. Seseorang yang kreatif akan lebih banyak dicari daripada orang yang cuma cerdas saja. Ya, meskipun tentu saja ya, bukan berarti bahwa cerdas itu tidak penting, karena kecerdasan itu juga penting. Tapi cerdas dan kreatif itu akan menjadi sangat dicari. Oke, yang keempat, kemampuan untuk menghadapi perubahan. Nah, kita kan tahu ya, dunia ini terus berubah. Nah, berpikir kreatif ini membantu kita untuk
lebih siap menghadapi perubahan dan beradaptasi dengan cepat. And last but not least, dan ini tentunya penting untuk diketahui oleh mahasiswa komunikasi, bahwa berpikir kreatif itu akan berdampak pada peningkatan komunikasi. Ya, jadi berpikir kreatif juga dapat memperbaiki kemampuan seseorang berkomunikasi, kemampuan untuk mengungkapkan ide dan konsep yang kompleks dan dengan cara yang jelas, dan tentu saja bisa menghubungkan hal-hal yang biasanya tidak terpikirkan untuk terhubung. Hanya ini juga bisa meningkatkan peningkatan komunikasi. Oke, nah tadi kan sudah disebut bahwa creative thinking ini tentunya sangat penting untuk semua bidang ya, termasuk bidang komunikasi itu sendiri. Berikut ini beberapa contoh nih pemikiran kreatif yang telah terbukti memberikan inovasi dalam bidang komunikasi. Yang pertama itu media sosial. Nah, konsep media sosial seperti misalnya Facebook, Instagram, Twitter, atau X adalah contoh pemikiran kreatif yang mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Dengan adanya medsos-medsos itu pun cara kita berinteraksi dan cara kita berkomunikasi jadi berubah, gitu kan? Nah, ini memungkinkan orang untuk bisa terhubung dengan teman dan keluarga yang berada di tempat-tempat yang jauh dan bahkan mungkin dengan orang-orang yang tidak dikenal, serta berbagi informasi dengan jangkauan yang global. Oke. Yang kedua, aplikasi pesan instan atau instant messaging. Nah, aplikasi pesan instan ini seperti misalnya WhatsApp, Telegram, Line, WeChat, ini telah menghadirkan cara baru untuk berkomunikasi secara instan. Nah, ini juga buah-buah dari berpikir kreatif ya. Mereka, maksudnya cara-cara berkomunikasi ini memungkinkan pengguna untuk bisa tidak hanya mengirim teks, tapi juga mengirim suara, mengirim gambar, mengirim video dengan cepat, bahkan melintasi batas-batas geografis. Yang ketiga, podcast. Ya, siapa sih yang tidak tahu podcast? Podcast ini tentunya contoh pemikiran kreatif yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk bisa menyampaikan konten audio yang menarik. Nah, ini tentu menjadi platform penting untuk menyampaikan informasi, hiburan, opini ke audiens yang luas. Yang keempat, itu aplikasi video call. Nah, aplikasi seperti Zoom, Skype, Google Meet, ini benar-benar telah merevolusi cara kita melakukan meeting ya, melakukan pertemuan ya, melakukan konferensi, wawancara jarak jauh ya, thanks to the pandemic ini memang yang sangat mendorong kita untuk bisa melakukan video call seperti ini ya. Jadi mereka video call ini, aplikasi-aplikasi ini memungkinkan komunikasi visual yang real time, bahkan ketika seseorang itu berada di tempat yang atau lokasi yang sangat berjauhan satu sama lain. Yang kelima tentang virtual reality dan augmented reality. Nah, dalam komunikasi ini menjadi contoh pemikiran yang sangat kreatif ya. Virtual reality dan augmented reality ini kan memungkinkan pengguna untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan virtual atau bisa menambahkan elemen-elemen digital ke dunia fisik sehingga menciptakan satu pengalaman komunikasi yang menarik. Nah, hal-hal ini yang terjadi dalam communication studies ini thanks to creative thinking ya, karena orang berpikir secara kreatif sehingga memunculkan berinovasi untuk cara-cara berkomunikasi seperti yang sekarang ini, seperti 5 yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Oke. Nah, tadi kan di awal dikatakan bahwa creative thinking ini merupakan kemampuan yang dapat dikembangkan melalui latihan. Jadi kita bisa melatihnya. Ya, kita bisa praktik dan berlatih berpikir kreatif. Nah, oleh karenanya kita perlu banyak-banyak melakukan latihan dan praktik berpikir kreatif ini. Beberapa latihan yang
akan kita lakukan hari ini adalah ubah menjadi gambar bermakna, kemudian yang kedua cerita 6 kata, dan yang terakhir adalah a picture is worth 1,000 words. Nah, kalau kalian ingin ikut latihan dan ingin ikut praktik berpikir kreatif, ikuti perkuliahan saya di Universitas Pembangunan Jaya. Sampai jumpa.